Selamat malam, perkenalkan nama saya Windeka Putri, NPM 2251069. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus plagiat untuk ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Menurut saya perbuatan pengambilan ide secara sengaja dalam pembuatan karya itu merupakan plagiasi ya. Plagiasi itu tindakan yang nggak terpuji karena dengan kata lain kita mencuri karya milik orang lain. Di dunia pendidikan plagiarisme bisa bisa aja dapat hukuman berat karena ini sengaja kita kayak dari hal-hal kayak gini aja kita udah melakukan tindakan kriminal dengan ngambil karya orang lain. Menurut saya, plagiat itu bisa dibilang mengambil hak cipta orang lain atau meniru ide seseorang itu. Menurut saya, plagiat adalah tindakan meniru ide, gagasan, ataupun karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Hal tersebut kemudian menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal suatu ide, gagasan, atau karya. Perbuatan pengambilan ide secara sengaja dalam pembuatan karya. Menurut saya, plagiat itu adalah penjiplakan dan itu tidak bisa dimaafkan karena mereka mengambil ide kita dan ide kita itu murni dari otak kita sendiri. Kita udah capek-capek berpikir. Menurut saya plagiarisme ini adalah sering disebut dengan plagiat atau menjiplak pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan dan pendapat sendiri. Namun plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang atau orang lain. Dalam dunia pendidikan tersendiri ini, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Tapi juga sebenarnya yang membuat siswa-siswa atau mahasiswa ngelakuin plagiasi ini atau ngambil ide orang lain secara sengaja itu karena belum ada sanksi yang ditegakkan secara jelas juga. Belum ada hukumnya gitu. Biasanya penyebab plagiat itu adalah kurangnya referensi. Hal ini menyebabkan penulis mengalami kesulitan untuk menyampaikan ide dan pemikirannya secara tertulis. Jika penulis memiliki referensi yang cukup, biasanya lebih mudah untuk menyampaikan dan mewujudkan ide-ide mereka sehingga menjadi karya tulis yang lengkap. Kalau penyebab dari plagiat itu kurangnya wawasan atau pengetahuan seseorang terhadap suatu topik, dan biasanya dia tuh juga disuguhi oleh rasa malas yang sangat tinggi. Dengan begitu seseorang tersebut terdorong untuk melakukan plagiat. Menurut saya penyebab plagiat itu karena orang-orang yang tidak kreatif, tidak berpikir, tidak memiliki ide dan tidak berusaha. Jadi ya, penyebab plagiat itu adalah orang-orang yang tidak seperti itu dan juga tidak menghargai usaha orang lain. Jadi banyak sekali orang yang plagiat untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan uang, dan masih banyak lagi. Jadi plagiat itu adalah suatu tindakan. Baik, sekarang penyebab plagiarisme ini ada beberapa alasan memicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat tersebut. Mungkin karena terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawab mereka, sehingga terdorong untuk copy atau mempaste atas karya orang lain tersebut. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Untuk analisis tingkat kesadaran hukumnya itu masih kompleks ya, masih rendah karena masih banyaknya plagiarisme yang terjadi dan sulitnya menegakkan hukum tentang plagiarisme. Kontrol sosialnya itu informal atau meminimalisir dengan cara sosialisasi kepada para mahasiswa oleh dosen untuk mengingatkan bahwa plagiarisme itu merupakan tindakan yang tidak baik.
Mereka taat karena adanya hukum yang mengatur, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga melanggar karena hal ini sudah dianggap biasa oleh kalangan mahasiswa, karena sulitnya menciptakan karya sendiri dan terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Plagiarisme ide yaitu mengeklaim ide orang lain sebagai idenya. Tipe ini mungkin yang paling sering kita lakukan, disadari atau tidak. Mengambil sumber dari buku atau internet tanpa mencantumkan sumber juga merupakan plagiarisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah mengaturnya secara jelas. Menurut teorinya Sujono, kasus plagiarisme ini merupakan budaya atau kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh para mahasiswa atau para penulis untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mengambil hak cipta orang lain tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa menuliskan sumber yang jelas.